Ada banyak orang yang menganggap bahwa dalam bisnis keluarga itu, generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, dan generasi ketiga menghancurkan. Orang Skotlandia berkata, "The father buys, the son builds, the grandchild sells, and his son begs." Artinya, ayah membeli, anak membangun, cucu menjual, dan cicit mengemis. Bahkan di Italia, ada pepatah, "Dalle stelle alle stelle, e ritorno." Artinya, dari miskin menjadi kaya dan kembali lagi. Pertanyaannya, benarkah demikian? Bagaimana perannya? Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin beberapa dari Anda akan menjawab, tentu saja mungkin. Dalam narasi trilogi film The Godfather, bahkan jika dicermati, generasi kedua, yaitu Michael Corleone, harus berjuang luar biasa, memastikan bisnis tetap berjalan sampai keturunannya kelak memegang kendali. Sementara itu, film The House of Gucci 2021 merupakan contoh sempurna terkait mitos kutukan generasi ketiga yang membawa petaka. Jika mitos itu tidak benar adanya, lantas kenapa bisnis keluarga banyak runtuh pada generasi ketiga? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita telusuri lebih dalam mengenai mitos ekonomi yang satu ini. Namun sebelum itu pastikan Anda sudah subscribe pada channel ini, sehingga Anda mampu bersikap cermat di tengah era gempuran mitos. Benarkah ada mitos generasi ketiga? Mitos seperti ini sering menghantui banyak bisnis keluarga. Tidak sedikit perusahaan keluarga yang gagal berkembang setelah dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Beberapa usaha yang besar yang ada di Indonesia serta negara-negara lain di dunia ternyata dikembangkan oleh orang-orang di dalam satu keluarga. Banyak perusahaan yang sudah berjalan puluhan tahun kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Dikarenakan keluarga memang sosok yang dapat menjadi penopang sekaligus pemberi semangat saat menjalankan bisnis, bahkan ketika hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Sejumlah survei, termasuk yang dilakukan The Economist Intelligence dan Harvard Business School, menyebut 95% bisnis keluarga tidak sanggup bertahan melewati generasi ketiga. Dengan kata lain, bisnis hanya berjalan baik sampai sang cucu pendiri dewasa. Pada praktiknya, bisnis keluarga banyak yang dijalankan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Awalnya, sang pendiri yang merupakan generasi pertama mengendalikan bisnis tersebut. Waktu berlalu, dan ketika saatnya tiba, bisnis diwariskan kepada anaknya, lalu cucunya, dan seterusnya. Survei para pakar ekonomi di paragraf pertama agaknya menegaskan mitos kutukan yang selama ini menyebut bahwa bisnis warisan keluarga hanya bertahan sampai generasi ketiga. Mitos itu begitu populer di dunia. Bahkan sejumlah bangsa mengabadikannya dalam pepatah. Pepatah lama Inggris menyebut, "Clocks to clocks is only 3 generations." Artinya, bahagia hanya bertahan 3 generasi. Pepatah itu menerangkan bahwa daya upaya yang dibutuhkan untuk mengangkat status sosial dan ekonomi seseorang dari kemiskinan akan terhenti di generasi ketiga, sehingga keberhasilan tidak dapat dipertahankan. Orang Skotlandia berkata, "The father buys, the son builds, the grandchild sells, and his son begs." Artinya, ayah membeli, anak membangun, cucu menjual, cicit mengemis. Di Italia ada pepatah, "Dalle stelle alle stelle, e ritorno." Artinya, dari miskin menjadi kaya dan kembali lagi. Sejatinya apa yang coba disampaikan dalam pesan tersebut adalah suatu siklus yang umum. Generasi pertama mendirikan bisnis. Mereka mengasah keahlian khusus, banyak berkorban, dan banyak bekerja keras dengan harapan anaknya tak perlu bernasib sama. Generasi kedua menyambungkannya dengan memperluas bisnis. Mereka cenderung menjadi dermawan dan terbiasa dengan gaya hidup yang sedemikian mapan. Mereka menyaksikan bagaimana orang tuanya berjuang sehingga terpupuk motivasi untuk setidaknya mempertahankan kelangsungan bisnis. Sementara generasi ketiga biasanya, meski tidak selalu tak mewarisi keterampilan yang dibutuhkan untuk meneruskan bisnis. Mereka lahir dari sendok perak di tangan. Mereka yang tidak menyaksikan perjuangan kakek dan neneknya, lantas mereka menggerogoti kekayaan. Pada akhirnya, generasi keempat kembali ke titik awal. Bagaimana perannya? Apakah benar bahwa generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, dan generasi ketiga menghancurkan? Tentunya tergantung bagaimana visi, misi, dan budaya perusahaannya. Yang tak kalah penting adalah cara menjalankan setiap peran di dalamnya. Di tangan generasi kedua, pengelolaan dan gaya kepemimpinan mulai berubah menjadi lebih sistematis dan profesional.
Orang yang akan menggantikan pendiri perusahaan harus mau berkembang dari level bawah, mau terjun langsung menangani hal-hal kecil, dan tidak langsung menduduki posisi tinggi di dalam perusahaan tanpa proses. Kemampuan pewaris bisnis itu bisa didapat dari pendidikan formal maupun melalui praktik langsung. Selain itu, aspek yang harus dimiliki oleh generasi kedua seperti kompetensi, kepemimpinan, peran mentor, visi misi, dan budaya perusahaan. Dengan bekal yang dimiliki, generasi kedua seharusnya bisa meneruskan estafet kepemimpinan dan menyukseskan bisnis keluarga. Apakah mitos generasi ketiga mungkin terjadi? Contoh sederhananya, kita bisa lihat dalam narasi trilogi film The Godfather. Bahkan jika dicermati, generasi kedua, Michael Corleone, harus berjuang luar biasa memastikan bisnis tetap berjalan sampai keturunannya kelak memegang kendali. Sementara itu, film House of Gucci 2021 adalah contoh sempurna terkait mitos kutukan generasi ketiga yang membawa petaka. Bahkan filmnya menelanjangi intrik panjang di tubuh keluarga Gucci dalam mengelola merek mewah asal Florence itu. Dalam karya sastra, kisah soal kutukan generasi ketiga ditulis pengarang peraih Nobel, yakni Thomas Mann. Dalam novelnya Baden Brooks, Fairfall Henner Family yang terbit tahun 1901. Haruskah kita percaya? Tidak selalu. Harvard Business School melengkapi risetnya dengan menyimpulkan bahwa dari 100% generasi pertama yang memulai bisnis, hanya 30% yang sukses. Dari 30% itu, hanya 13%-nya yang berhasil diteruskan oleh generasi kedua. Sementara dari sisa 13% tersebut, hanya 5%-nya yang dilanjutkan generasi ketiga. Artinya, setiap generasi punya probabilitas kegagalan yang hampir serupa. Dan memang demikianlah hukum alamnya. Meski kutukan generasi ketiga kerap dijadikan landasan oleh akademisi, ada banyak bukti yang mematahkannya. Jika harus menyebut sejumlah perusahaan yang bertahan melewati 3 generasi, di Indonesia ada Sinarmas, Ciputra, Kala, Lipo, dan Jarum. Di luar negeri, ada merek-merek seperti Toyota dan Mitsubishi atau Konggo Gumi, perusahaan konstruksi yang bertahan hingga 1400 tahun. Artinya, bukan kutukan generasi ketiga yang menjadi penyebab runtuhnya bisnis keluarga. Namun dikarenakan generasi ketiga tidak ingin mewarisi bisnis keluarga, terutama yang skalanya kecil dan menengah. Mereka lebih berhasrat untuk berwirausaha. Kenapa bisnis keluarga runtuh pada generasi ketiga? 1. Tidak ada transisi bisnis. Ketika bisnis mengalami pertumbuhan di tahap awal, ramuan yang ada dibuat untuk memenangkan start menjadi ramuan bencana. Di sini para pengusaha sering membuat kesalahan besar. Seperti yang dikatakan oleh Bill Gates, sukses adalah guru yang buruk yang menggoda orang cerdas untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa kalah. Orang cerdas pun bisa mengalami kekalahan, dan setiap hari banyak terjadi pada pengusaha. Kuncinya adalah dengan memahami daur hidup bisnis dan bagaimana bergerak dari satu tahapan daur hidup ke tahap berikutnya. Transisi adalah bagian alami dari sebuah proses. Perusahaan yang berekspansi dengan cepat dapat mengembangkan infrastrukturnya dengan cepat. Tiba-tiba gaya manajemen informal yang sebelumnya bekerja dengan baik di awal tidak lagi sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Infrastruktur organisasi yang ada tidak dapat mendukung tahap pertumbuhan selanjutnya dan terjadi penurunan. Kenyataannya, pertumbuhan yang cepat dan ekspansi tempat adalah sumber yang luar biasa. Gap antara infrastruktur yang akan Anda perlukan dan yang telah disusun menjadi bukti yang menyakitkan. Jika bisnis Anda harus berhasil, Anda memerlukan sistem dan proses yang akan menstabilkan perusahaan Anda dan mendukung pertumbuhan di masa datang. Inilah mengapa strategi transisi yang terencana dengan baik begitu penting. 2. Tidak ada warisan ilmu. Banyak orang tua yang meneruskan bisnis keluarga tanpa mewariskan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjaga roda bisnis bergulir. Fokus dan perhatian pada aset bisnis membuat elemen pembangunan manusianya terlupakan. Tidak ada gunanya punya neraca bisnis kuat jika generasi berikutnya tidak dilengkapi kemampuan menjalankan bisnis secara efektif. Investasikan waktu untuk memastikan generasi berikutnya cukup tangguh untuk pewaris. 3. Tidak ada inovasi. Hari ini, jika pemilik bisnis melakukan hal yang sama dengan cara yang sama pula selama 5 tahun berturut-turut, kemungkinan bisnisnya akan tertinggal. Maka inovasi tak boleh berhenti agar bisnis berkembang memenuhi kebutuhan pelanggan pada setiap zamannya. Di luar ketiga hal itu,
ada faktor X yang justru sering jadi biang kerok keruntuhan bisnis. Seperti yang dituturkan film House of Gucci. Faktor X itu adalah kemampuan mengorkestrasi konflik internal keluarga. Pasalnya, karakteristik utama bisnis keluarga adalah kendali dipegang satu sosok dominan. Efeknya, kekompakan haruslah kuat dan kekompakan bisa jadi masalah saat perusahaan semakin besar. Pada saat seperti itu, muncullah dua usulan, yaitu memperkerjakan lebih banyak anggota keluarga atau merekrut outsider profesional. Masalah utama lain muncul dari pemahaman bahwa bisnis adalah aset yang harus diwariskan kepada suksesor. Dari generasi pertama menyerahkan perusahaan kepada suksesor, timbul perkara soal siapakah di antara penerusnya yang jadi pengambil putusan dan penengah konflik. Mitos kutukan generasi ketiga menelurkan hipotesis bahwa barang siapa yang bisa mengendalikan faktor X, maka perusahaan akan bertahan lebih lama. Kesimpulannya, bisnis keluarga akan hancur di tangan generasi ketiga adalah mitos. Hidup mati perusahaan tidak ada kaitannya dengan generasi. Memang benar, ada kelompok bisnis keluarga yang akhirnya bangkrut di tangan generasi ketiga. Namun kita tidak bisa mengabaikan banyak bisnis keluarga yang justru bertambah besar dan maju di tangan generasi ketiga. Sejatinya, untuk mempertahankan kesuksesan perusahaan atau bisnis keluarga dengan menjalankan dua prinsip pengelolaan. Pertama, kelangsungan bisnis keluarga terletak pada bagaimana pewarisnya mengetahui dan mempertahankan value perusahaan yang dibangun para pendirinya. Yang kedua, menjaga bisnis keluarga juga tidak harus terjebak dalam emosional dan romantisme masa lalu. Tidak semua warisan itu bersifat keramat atau tidak bisa diubah. Kalau memang baik dipertahankan, kalau memang buruk harus diubah. Semoga pembahasan tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu pada video selanjutnya.